Halo, selamat sore Sobat UPJ. Kembali lagi di Urban Talks UPJ. Oke, hari ini sangat senang sekali dapat menyapa teman-teman walaupun sekarang masih PPKM dan masa pandemi juga. Namun saya harap teman-teman tidak kekurangan semangat ya, teman-teman ya, harus tetap semangat dan berjuang. Nah, hari ini kita akan ngobrolin dengan tema pengelolaan sumber daya air melalui pengembangan wilayah sungai dengan pembicaranya yang pastinya sangat keren, yaitu Bapak Profesor Insinyur Fredrik Joseph Putuhena, MSc PhD. Dan beliau juga merupakan dosen teknik sipil di Universitas Pembangunan Jaya. Nah, sebelum kita masuk ke tema inti, kita sapa dulu Profesor Putuhenanya ya, teman-teman ya. Dan bertanya keseruan nih kegiatan belajar mengajar di masa pandemi seperti sekarang. Langsung aja. Halo, selamat sore Prof. Selamat sore. Gimana kabarnya nih hari ini? Baik-baik aja. Luar biasa ya Prof ya. Baik. Iya, walaupun di masa pandemi harus tetap semangat ya Prof ya. Harus tetap semangat. Oke Prof, sebelum kita masuk ke tema inti, boleh say hi dan perkenalan dulu ke teman-teman semua, silakan Prof. Halo, kalau yang dari sipil udah kenal saya deh, teknik sipil ya. Saya mengajar di UPJ teknik sipil gitu ya. Nah itu mengajar terutama ya ini mengenai pengembangan sumber daya air gitu. Nah mungkin sementara itu dulu atau boleh panjang? Oke. Iya. Oke Prof, nah kita hari ini akan ngobrolin tentang tema yaitu pengelolaan sumber daya air melalui pengembangan wilayah sungai. Nah topik yang pertama yang akan kita bahas mungkin pengembangan wilayah sungai, apa sih perlu dan dampaknya gitu Prof, silakan. Nah tadi kan sebelum ke pengembangan wilayah sungai, kita kan ke pengelolaan sumber daya air. Jadi intinya itu pengelolaan sumber daya air. Nah, sumber daya air itu dipergunakan untuk bermacam-macam keperluan. Ada sampai 16 gitu ya. Iya. Misalnya untuk kehidupan, untuk air minum, untuk pertanian, untuk industri, untuk environment gitu ya. Nah, itu perlu dikelola secara terpadu. Dulunya masing-masing jalan sendiri-sendiri itu. Nah, terpadu. Harus integrated water resources management. Nah, untuk bisa integrasi itu harus ada unit-unit yang kita kutak-kutik gitu ya. Betul. Nah, unitnya itu adalah wilayah sungai. Karena wilayah sungai itu kita bisa melihat dari hulu sampai ke hilir gitu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu di hulu, dampaknya juga ada di hilir. Jadi keterkaitan itu, keintegrasinya itu bisa dilihat di unit yang namanya wilayah sungai itu. Nah selanjutnya nih, menurut Prof sendiri pengembangan wilayah sungai di Indonesia, nah khususnya di Jakarta, apalagi sekarang kan ada isu-isu banjir gitu ya, penanggulangan bencana. Menurut Prof sendiri bagaimana Prof tanggapannya? Nah ini sebelum kita sampai ke Jakarta ini ya, ini sumber daya air ini kan untuk seluruh dunia gitu kan. Betul, iya. Dunia kita cuma satu gitu kan, satu. Jadi ada prinsip-prinsip tertentu untuk pengelolaan sumber daya air. Mungkin bisa di share screen ya, boleh dibantu share screen ya. Ini masih dalam bahasa Inggris tapi nggak apa-apa saya ngomongnya bahasa Indonesia. Iya, oke Prof. Nah, jadi yang prinsip pertama itu boleh di full share screen. Itu adalah untuk air itu terbatas, tertentu jumlahnya gitu kan. Nggak akan nambah, nggak akan segitu-gitu aja. Walaupun musim kemarau kecil, musim hujan gede, tapi segitu-segitu aja. Itu digunakan untuk kehidupan, untuk pengembangan ekonomi, dan juga untuk lingkungan. Nah yang kedua, kalau kita mengumumkan harus berdasarkan participatory approach, semua harus ikut serta gitu. Nah kemudian ada wanita nih, gender. Nah wanita itu menjadi tokoh sentral nih untuk pengembangan, karena dia yang bisa untuk mengadakan air yang bersih, untuk memanage, dan juga untuk mengawal gitu. Wanita. Memang dulu sih wanita role-nya kurang ya, tapi sekarang kan udah mulai, kayak rektor kita juga udah wanita. Jadi memang wanita diharapkan lebih berperan dalam pengasuhan. Dan yang keempat ini yang
bahwa air itu juga mempunyai nilai ekonomi, Oke. economic goods. Jadi ada harganya. Oke, Nah, boleh gitu. di next share screen. Nah, terus karena ini berlaku untuk dunia, di dunia itu ada namanya, yang kedua ini ya, ada namanya Global Water Partnership. Ya. Jadi itu untuk mengkoordinasikan semuanya yang di dunia ini ya. Jadi untuk itunya anggotanya itu bisa dari pemerintah, juga yang non pemerintah. Oke. Semua orang yang mau berpartisipasi bisa ikut situ ya. Lalu anggotanya negara-negara, Oke. termasuk juga Indonesia ada di situ gitu. Oke. Nah, ini dikatakan juga di sini bahwa pendekatan yang paling bagus adalah dengan wilayah sungai. Oke. Nah, boleh di next slide lagi. Nah, terus ada ini, karena harus terintegrasi ini ya, itu ada perubahan paradigma kan. Tadinya masing-masing ngerjain sendiri, pertanian sendiri, air minum sendiri, ini sendiri. Nah itu jadi perlu yang namanya capacity building, peningkatan itu apa, untuk kita melatih orangnya, melatih organisasinya, terus ada juga yang peraturan-peraturannya, dan juga terakhir itu knowledge management, Oke. pengetahuan tentang itu harus dikembangkan. Nah di sini peran perguruan tinggi banyak gitu. Oke, Prof nih, menarik ya. Tadi kita sudah melakukan pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya air. Nah, menurut Prof sendiri, bagaimana sih dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air? Apalagi sekarang kan di era modern nih, Prof nih. Benar-benar. Memang biasanya kan pengelolaan sumber daya air ini biayanya mahal gitu. Iya. Jadi biasanya memang pemerintah gitu yang memulai gitu. Nah sekarang kalau pemerintah jalan sendiri, masyarakatnya nggak ikut, kan ada jadi rugi ya. Nah ini, nah tadi kan ada pertanyaan mengenai di kota gitu gimana Iya. kan ya. Nah tadi pengembangan wilayah sungai ini ya. Nah prinsipnya itu kebutuhan air di wilayah sungai itu disuplai oleh air dari wilayah sungai itu sendiri gitu. Nah jadi kalau Jakarta misalnya gede, sungainya banyak. Supaya bisa memenuhi kebutuhan Jakarta itu gitu kan. Nah jadi wilayah sungainya itu menjadi besar, wilayah sungai untuk mendukung itu. Jadi kita ada yang namanya, jadi ini seluruh Pulau Jawa, seluruh Indonesia malah. Mungkin ada petanya itu peta. Oke. Nah jadi, boleh dibantu next slide lagi. Nah, terus aja terus. Ini tadi ini, Iya. yang capacity building ya, enabling. Nah ini ada knowledge management tuh di bawah. Nah itu di mana perguruan tinggi lah di situ berperan. Lanjut. Nah ini seluruh Indonesia sudah dibagi habis ke dalam wilayah sungai. Nah next slide. Nah ini Pulau Jawa. Oke. Nah kita lihat yang untuk Jakarta itu gede kan tuh yang warna itu. Itu semua tuh diupayakan mendukung kebutuhan air di Pulau Jakarta. Jawa. Tuh. Iya. Jadi ada Ciliwung Cisadane, ada Jatiluhur juga kan airnya dikirim ke Jakarta, dan juga sekarang juga daerah Banten. Di samping untuk Banten sendiri juga menyumbang ke Jakarta. Oke. Nah, menurut Prof nih, bagaimana strategi untuk menghadapi ramalan kayak contohnya sekarang bencana dan krisis air akibat perubahan iklim sendiri, Prof, kira-kira? Nah itu, ada perubahan paradigmanya. Jadi gini, sekarang ini karena perubahan iklim gitu kita merasakan bahwa kalau kering itu kering banget, kalau hujan deras banget. Betul, gitu kan. Iya. Sampai kita ngalamin yang 1 Januari 2020 tuh. Nah itu kan terjadi. Nah, sekarang ini tidak pernah ada tercatat sebelum-sebelumnya kejadian yang seperti ini. Nah, dulu perencanaan kita itu berdasarkan data-data historis. Yang dulu-dulu gimana sih kejadian yang gini. Tapi sekarang dengan perubahan iklim,
kita nggak tahu apa yang akan terjadi depan. Nah, jadi kita pakai model dunia nih, model dunia. Jadi misalnya kalau suhu bumi naik 1 derajat gitu, apa yang terjadi dengan gitu. Itu di dalam model ya. Oke. Kita bisa simulasi, coba-coba gitu. Nah, yang dari seluruh dunia itu kita turunin ke wilayah sungai yang di Jakarta gitu misalnya. Ini kalau di dunia begini, di Jakarta gimana kejadiannya? Baru kita merencanakan dari itu. Iya. Tapi ini masih baru ini perubahan yang akan kita ke sana. Nah, kita barangkali kemampuan kita masih belum. Oke. Kita masih pakai cara yang lama tuh, yang pakai hujan 5 tahunan, hujan 10 tahunan. Tapi itu berdasarkan data-data yang historis gitu. Oke, nah menurut Prof sendiri, contohnya kita ngambil isu banjir di Jakarta. Nah itu penyebabnya, apakah pemerintah itu kurang tanggap dalam kesiagaan dari bencana banjir tersebut, atau memang dari pengelolaannya sendiri juga yang mempengaruhi faktor kayak contohnya banjir gitu, Prof, gitu per tahunnya juga kan, kalau misalkan kita lihat berita-berita ya ibaratnya ada memang suatu gebrakan gitu ya, perubahan dari pemerintahnya, cuman tidak hanya beberapa persen dalam proses mengurangi dari dampak banjir itu sendiri. Contohnya kayak mungkin pengelolaan drainasenya masih kurang baik atau bagaimana, Prof? Nah ini, seperti tadi itu, jadi dulu didesainnya itu pakai historical data, di samping kapasitasnya juga barangkali udah menurun ya, terus hujannya lebih gede kan, jadi ini terjadilah banjir. Jadi sekarang ini kita harus siap-siap kalau ada banjir kita harus ngapain gitu. Oke. Dan yang sekarang penting adalah forecasting. Nah, kemampuan kita untuk memforecast. Jadi kalau ini udah, nah ini dengan BMKG lah ya. Jadi artinya yang tadi model-model tadi itu model yang namanya hidroklimatologi gitu. Nah ini kalau ada tanda-tanda apa, nah kira-kira 6 jam lagi misalnya akan ada. Iya. Betul. Jadi ada sinyal ya, Prof, ya, semacam kayak misalkan tanda dari proses kesiagaannya ya, supaya kita dapat menanggulangi apa yang akan terjadi juga gitu ya. Sekarang benar kita udah ada tuh, yang kata kalau di Katulampa tingginya sekian, di Manggarai harus begini. Betul, gitu kan? iya. Nah, itu. Tapi sekarang kapan datangnya? Betul. Oke, boleh di next slide lagi. Nah ini kalau tadi di Jawa nih, di Kalimantan masih besar-besar lah ya. Itunya wilayah sungainya. Nanti kalau kita ada ibu kota baru di situ, nah itu tantangan kita untuk bagaimana mengembangkan drainase di situ dengan paradigma yang baru. Betul, iya. Yang kalau misalnya suhu bumi naik 1,5 derajat tahun 2100, kita udah siap-siap dalam perencanaan ya. Tapi kalau yang tadi, kalau udah kebanjiran itu kan ada BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Iya. Nah, itu mereka tapi kalau insinyur teknik itu merencanakan. Oke, nah boleh. Saya kira udah habis kali ya. Oh nih, masih ada. Ada checklist nih, checklist for River Basin Development and Management. Jadi, is there an organization at basin level? Nah, ada. Ini di Indonesia sudah termasuk yang paling maju, gitu. Udah maju lah gitu ya. Karena bayangin Pulau Jawa yang sekian padat penduduknya, itu kan kita kayaknya tenang-tenang aja kan. Tapi di belakang orang sih kiri. Nah itu sekarang ada yang namanya balai wilayah sungai apa gitu. Kemudian ini kan harus, kalau mau membuat sesuatu harus ada biayanya ya. Oh ini contohnya jalan tol. Kita kalau jalan tol kan bayar. Betul. Nah itu harus ada organisasinya. Jadi yang tadi balai-balai wilayah sungai itu
Sekarang udah jadi Perum Jasa Tirta. Jasa Tirta 1, itu yang di Jawa Timur, di Kali Berantas, dan Jasa Tirta 2 yang di Jatiluhur. Oke. Nah itu bisa memungut biaya air gitu. Yang dulu orang nggak bayar, sekarang harus bayar, terutama kalau untuk PLN gitu kan, untuk listrik, untuk air minum. Nah, terus what kind of investment? Is there a network of hydrological data collection? Apakah ada master plan? Di situ, nah itu setiap wilayah sungai harus ada master plan-nya. Yang dalam Undang-Undang Sumber Daya Air dikatakan harus ada pola dari pengembangan wilayah sungai. Harus ada pola, ada perencanaan teknisnya. Menurun. Nah, sekarang what kind of activity the stakeholders sudah ikut gitu ya. Sekarang misalnya ada Citarum Harum gitu. Iya. Kan katanya Citarum itu dulu paling kotor kan. Nah, sekarang masyarakat supaya berpartisipasi dalam membersihkan Sungai Citarum itu. Nah, sebelum kita lanjut, menarik nih Prof. Contohnya, partisipasi masyarakat di sini kan sangat diperlukan ya untuk menjaga kelestarian sungai. Nah, sekarang kan masih ada ya masyarakat yang ibaratnya acuh tak acuh terhadap lingkungan. Contohnya kayak misalkan buang sampah langsung aja sembarangan. Nah, seharusnya gimana tuh Prof? Kayak misalkan mungkin ada peranan pemerintah supaya kayak misalkan ada semacam edukasi. Nah, atau misalkan gimana supaya caranya masyarakat ini memiliki rasa kepedulian juga terhadap lingkungan, terutama di lingkungan sekitar nih Prof. Dimulainya dari mana dulu kira-kira? Ya itu tadi yang capacity building, peningkatan kapasitas. Kapasitas dari orang-orang kita gitu untuk bagaimana tidak hanya banjir tapi kekeringan. Iya. Kalau kering bagaimana, kalau banjir gimana. Nah ini kan harus disiapkan oleh pemerintah nih. Betul. Artinya action yang perlu, apa sih actionnya gitu? Iya, benar. Nah ini sedang disiapkan, ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di ASEAN, yang tadi ada Global Water Partnership. Nah itu membuat satu program kerja gitu ya. Jadi yang pertama, mengevaluasi setiap negara itu, yang tadi pengembangan wilayah sungainya udah seberapa maju. Betul, iya. Kesulitannya apa aja gitu. Lalu programnya apa aja, actionnya apa. Nah ini diharapkan selesai akhir tahun 2021 ini. Nah nanti dimasukkan ke dalam suatu namanya dashboard gitu ya. Jadi kegiatan apa yang perlu gitu. Nah sekarang masyarakat kalau mau ikut tinggal survei. Wah kayaknya ini menarik nih. Saya bisa ngikut ini nih. Nah dia bisa ngitung dia mau membuat apa, di mana, kapan, biayanya berapa, kalau match bisa didanai. Nah itu supaya bisa berpartisipasi dalam program yang memang terencana. Ya silakan boleh di next slide kembali. Nah ini Jakarta nih masalahnya nih. Ini dari Ciujung, Ciduran, Cisadane, Ciliwung, Citarum. Basinnya gede banget kan ya. Udah gitu ada masalah groundwater. Groundwaternya terlalu banyak disedot. Sehingga permukaan itu katanya turun. Tapi memang turunnya itu tidak hanya akibat disedot, tapi juga beban dari bangunan ya. Dan ini air asin masuk ke daratan. Katanya sekarang udah sampai di mana, dulu waktu itu sampai di Sarinah gitu katanya. Tapi sekarang udah air asin nih masuk, jadi jangan sampai masuk ke dalam. Nah itu, jadi kalau kita merencanakan itu juga harus, ini contoh yang di Jakarta lah ya. Iya boleh. Ya itu udah habis kayaknya. Nah, sudah habis nih teman-teman. Itu tadi pemaparan dari Prof. Putuhena, dan kita juga mau mengingatkan bahwa UPJ akan jadi host untuk
Urban Partnership Melting Pot ini adalah suatu event dari Humboldt College yang didanai oleh Alexander Van Humboldt Foundation. Temanya tentang urban dan urban studies gitu ya, Prof ya. Prof sendiri kan sebagai dosen di program studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya. Nah, pastinya akan menyiapkan gitu ya, melakukan penelitian tentang event ini juga yang akan diselenggarakan gitu ya, Prof ya. Jadi kita melanjutkan apa-apa yang kita sudah kerjakan lah ya. Jadi sekarang ini yang kita sedang memikirkan itu, atau ya udah ada penelitiannya, yaitu mengenai green pavement. Nah ini kan kita tadi, kalau kering kekeringan, kalau banjir kebanjiran ya. Green pavement ini misalnya jalanan. Kalau jalanan itu berongga gitu ya, itu kan bisa nampung air. Jadi di atasnya dibuat lubang, masuk ke dalam rongga, di bawahnya ada lubang lagi. Jadi bisa ngerembes gitu. Tapi ini kan kalau berongga juga harus kuat, karena bebannya kan. Betul, iya. Ini masih dalam penelitian. Oke. Nah ini mau dicoba di perumahan dulu gitu. Oke. Perumahan, tempat parkir deh. Kalau sekarang kan corn block. Betul. Tapi corn block kan nggak berongga. Nah ini dibikin berongga gitu. Nanti tingginya berapa, ininya berapa, yang efektif yang seberapa gitu. Oke, nah menarik banget teman-teman virtual talk show urban kita pada hari ini. Dan di akhir ya teman-teman, kita udah nggak kerasa udah di akhir. Nah mungkin Prof ada motivasi atau wejangan nih untuk kaum Gen Z, khususnya anak-anak muda yang sekarang gitu kan, apalagi sekarang kan di era modern. Nah kira-kira ada ujangan nggak kira-kira atau motivasi supaya si anak muda ini ada rasa sense of belonging gitu ya terhadap lingkungan, ya nggak usah jauh-jauh deh, terhadap lingkungan di sekitar rumahnya gitu kan. Nah kira-kira gimana Prof, silakan. Nah ini nih, memang kita itu ya mengikuti tren gini-gini. Kadang-kadang kita lupa sungai di tempat kita itu namanya apa sih sungai itu yang kita saben tiap kali nyebrangin gitu ya. Nah itu sungai itu kalian kenalin lah. Itu sungai itu namanya apa itu? Betul. Harus kenal dulu ya. Namanya dulu. Terus lihat kalau musim hujan gimana, musim kemarau gimana, sampah ada nggak situ? Betul. Iya. Nah itu jadi aware. Juga kalau misalnya lagi jalan di hujan-hujan tuh ngelihat airnya ngalirnya kemana, ada sumbatan nggak, solokannya. Betul. Jadi Iya. apa? Aware dengan lingkungan Yes, betul. sekitar Anda. Terutama kenalin sungainya yang di dekat Betul. dekat kampus, dekat apa? Dengan mengenali kita bisa mencintai. Betul ya teman-teman, itu tadi ya. Kita harus kenal dulu ya, baru kita ada tindakan, gimana kita mau melakukan tindakan. Contohnya kayak misalkan memiliki rasa kepedulian. Kalau misalkan di lingkungan sendiri kita nggak tahu gitu kan sungainya apa gitu. Nah dari situ barulah kita memiliki ada rasa kesadaran gitu kan, ada rasa supaya kita sebagai anak muda nih bisa melestarikan lingkungan juga. Oke. Prof terima kasih hari ini atas virtual talk show-nya mengenai Urban Talk dengan tema pengelolaan sumber daya air melalui pengembangan wilayah sungai. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang hari ini sudah bergabung. Sampai jumpa di Urban Talks berikutnya. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.